Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maharani dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, kelas 1B dengan nomor NIM E21154010015. Saya di sini akan mempresentasikan tentang adaptasi fisiologis dan psikologis persalinan dan bayi baru lahir. Adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu bersalin terdapat 4 kala. Perubahan fisiologis pada ibu bersalin. Perubahan pada kala 1, yang pertama perubahan pada uterus. Perubahan pada uterus terjadi pada saat otot retraksi. Ia tidak akan kembali ke bentuk semula, tapi akan berubah ke ukuran yang lebih pendek secara progresif. Mari kita lihat pada gambar. Ketika otot uterus berkontraksi, otot uterus yang tadi ukurannya panjang akan berubah menjadi keukuran yang lebih pendek. Sedangkan ketika otot uterus sedang relaksasi, otot uterus yang ukurannya tadi lebih pendek akan kembali ke ukuran yang lebih panjang. Selanjutnya, perubahan pada kapasitas uterus. Uterus pada ibu hamil, serviksnya akan tertutup rapat, tetapi jika mendekati proses persalinan, serviks akan membuka secara bertahap pada setiap kala. Yang kedua, perubahan pada serviks. Perubahan pada serviks terjadi saat proses persalinan sudah mulai mendekat, serviks akan mulai menipis dan serviks akan mulai membuka. Penipisan pada serviks atau disebut juga dengan appeasement disebabkan oleh kontraksi uterus yang bersifat pundal dominan, sehingga seolah-olah serviks tertarik ke atas dan lama-kelamaan akan menjadi tipis. Pembukaan pada serviks. Pembukaan pada serviks disebabkan oleh daya tarikan otot uterus ke atas secara terus-menerus saat uterus sedang berkontraksi. Proses ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase laten. Fase laten berlangsung dalam kurun waktu 8 jam. Prosesnya sangat lambat dengan diameter pembukaan 3 cm. Yang kedua, fase aktif. Fase aktif dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase akselerasi. Fase akselerasi kurang lebih berlangsung 2 jam dengan pembukaan 3 cm sampai 4 cm. Dan yang kedua, fase dilatasi maksimal. Fase dilatasi maksimal berlangsung selama 2 jam dengan pembukaan 4 cm sampai 9 cm. Yang ketiga, fase deselerasi. Fase deselerasi adalah fase pembukaan melambat kembali dalam kurun waktu 2 jam dengan pembukaan 9 cm sampai pembukaan lengkap atau pembukaan dengan 10 cm. Yang ketiga, perubahan pada ketuban. Ketuban akan pecah dengan sendirinya ketika pembukaan hampir atau sudah lengkap. Ketika ketuban pecah sebelum pembukaan 5 cm itu disebut dengan KPD atau ketuban pecah dini. Yang keempat, perubahan pada tekanan darah. Tekanan darah akan meningkat selama kontraksi. Yang kelima, perubahan metabolisme. Metabolisme pada ibu bersalin akan meningkat, baik itu metabolisme karbohidrat aerob ataupun anaerob. Yang keenam, perubahan pada suhu tubuh. Suhu tubuh akan meningkat saat proses persalinan, tertinggi selama dan segera setelah melahirkan. Yang ketujuh, perubahan pada detak jantung. Sedikit peningkatan denyut jantung dianggap normal, maka diperlukan pengecekan parameter lain untuk menyingkirkan kemungkinan proses infeksi. Yang kedelapan, ada perubahan pernapasan. Sedikit peningkatan frekuensi pernapasan dianggap normal selama persalinan. Hal tersebut mencerminkan peningkatan metabolisme. Yang kesembilan, gastrointestinal atau lambung. Lambung ketika
persalinan berlangsung dipenuhi oleh cairan. Karena jika terisi oleh banyak makanan padat, maka selama persalinan ibu akan merasa tidak nyaman. Perubahan fisiologis skala 2 diantaranya yang pertama, perubahan pada serviks. Perubahan pada serviks terjadi yaitu pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap yaitu proses jalan lahir membuka dengan lengkap sehingga anak bisa keluar dari jalan lahir tersebut. Yang kedua, perubahan pada uterus. Saat ada his, uterus terasa sangat keras karena seluruh ototnya sedang berkontraksi. Yang ketiga, perubahan pada vagina. Vagina mengalami perubahan sedemikian rupa sehingga dapat dilalui oleh bayi. Yang keempat, perubahan pergeseran organ dasar panggul. Labia mulai membuka dan tak lama kemudian kepala janin tampak pada pulpa. Saat ada his, tekanan pada otot dasar panggul oleh kepala janin akan menyebabkan pasien ingin meneran. Yang kelima, ekspulsi janin. Ekspulsi janin adalah keluarnya kepala janin mulai dari dahi, muka, dan dagu melewati perineum. Yang keenam, perubahan sistem kardiovaskuler. Kontraksi menurun aliran darah menuju uterus sehingga jumlah darah dalam sirkulasi ibu meningkat. Yang ketujuh, ada perubahan respirasi. Yang kedelapan, ada perubahan pengaturan suhu. Yang kesembilan, ada perubahan urinaria, yaitu penekanan kepala janin menyebabkan tonus vesikal kandung kencing menurun. Yang kesepuluh, ada perubahan muskuloskeletal. Yang ke-11 ada perubahan saluran cerna. Yang ke-12 ada perubahan sistem syaraf. Yang ke-13 ada perubahan metabolisme. Yang ke-14 ada perubahan denyut nadi, yaitu frekuensi denyut nadi bervariasi tiap kali pasien meneran. Perubahan fisiologis skala 3. Skala 3 dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus terasa keras dengan fundus uteri agak di atas pusat. Beberapa menit kemudian, uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Biasanya plasenta lepas dalam 16 menit sampai 15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan tekanan pada fundus uteri. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah. Tempat implantasi plasenta mengalami pengerutan akibat pengosongan kapum uteri dan kontraksi lanjutan sehingga plasenta dilepaskan dari peletakannya dan pengumpulan darah pada ruang utero. Plasenter akan mendorong plasenta keluar. Perubahan fisiologis skala 4 yaitu 2 jam pertama setelah persalinan merupakan saat yang paling kritis bagi pasien dan bayinya. Kematian ibu terbanyak terjadi pada kala ini. Oleh karena itu bidan tidak boleh meninggalkan pasien dan bayinya sendirian. Biasanya yang dipantau oleh bidan kepada pasien dan juga bayinya yang pertama tanda vital, yang kedua gemetar, yang ketiga sistem gastrointestinal, yang keempat sistem renal, yang kelima sistem kardiovaskular, yang keenam serviks, yang ketujuh perineum, yang kedelapan pulpa dan vagina, yang kesembilan pengeluaran ASI. Adaptasi perubahan psikologis pada ibu bersalin. Pada kala 1, perubahan psikologis pada ibu bersalin mengalami yang pertama pada fase laten. Pada awal persalinan, kadang pasien belum cukup yakin bahwa ia akan benar-benar melahirkan meskipun tanda persalinan sudah cukup jelas. Yang kedua, fase aktif. Memasuki fase aktif, sebagian besar pasien akan mengalami penurunan stamina dan sudah tidak mampu lagi untuk turun dari tempat tidur, terutama pada primipara. Selain yang tadi disebutkan juga, perubahan psikologis pada ibu bersalin kala 1 juga mengalami perasaan tidak enak,
takut dan ragu akan persalinan yang akan dihadapi, sering memikirkan apakah persalinan berjalan normal, menganggap persalinan sebagai percobaan, apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya, apakah biayanya normal apa tidak, apakah ia sanggup merawat bayinya, dan ibu merasa cemas. Perubahan psikologis ibu bersalin kala 2. Pada kala 2, perubahan emosional dan psikologis ibu bersalin sudah mulai terlihat. Di antaranya yaitu emotional distress, yang kedua nyeri menurunkan kemampuan mengendalikan emosi dan cepat marah, yang ketiga lemah, yang keempat takut, dan yang kelima kultur, respon terhadap nyeri, posisi, pilihan kerabat yang mendampingi, perbedaan kultur juga harus diperhatikan. Perubahan psikologis pada ibu bersalin kala 3 dan 4. Yang pertama, adanya rasa bahagia karena saat-saat yang telah lama ditunggu akhirnya datang juga, yaitu kelahiran bayinya, dan ia merasa bahagia karena merasa sudah menjadi wanita yang sempurna. Bahagia karena bisa melihat anaknya. Yang kedua, cemas dan takut. Cemas dan takut kalau terjadi bahaya atas dirinya saat persalinan, karena persalinan dianggap sebagai suatu keadaan antara hidup dan mati. Cemas dan takut karena pengalaman yang lalu, takut tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Transisi pernapasan bayi. Saat bayi dilahirkan, maka beberapa cairan paru seperti diperas keluar dari paru. Bernapasnya bayi untuk pertama kali akibat dari refleks yang dipicu perbedaan tekanan antara intrauterin dan ekstrauterin. Selain itu, kemoreseptor di aorta memulai refleks neurologis sehingga bayi bernapas. Pada bayi baru lahir, fungsi pernapasan merupakan pengaruh kontraksi diafragma sehingga pernapasan abdominal adalah karakteristik bayi baru lahir. Pernapasan dangkal dan kadang tidak teratur juga bisa terjadi. Napas bayi baru lahir berkisar 30-60 kali per menit. Asuhan di ruangan bersalin. Asuhan di ruangan bersalin yang diberikan oleh seorang bidan yaitu asuhan dan pengawasan ibu dan anak pasca persalinan yang bertujuan untuk mengekalkan hasil pertolongan kita. Evaluasi bayi baru lahir. Tes Apgar Score atau penilaian Apgar merupakan salah satu pemeriksaan fisik bayi yang dilakukan pada bayi menit pertama dan kelima setelah bayi lahir. Tes Apgar Score diambil dari beberapa aspek yang diperiksa. Yang pertama, activity atau aktivitas otot. Yang kedua, ada pulse, yaitu denyut jantung. Yang ketiga, ada grimace, yaitu respon dan refleks bayi. Yang keempat, ada appearance atau penampilan, terutama warna tubuh bayi. Yang kelima ada respiration atau pernapasan. Tindakan pencegahan. Menit-menit awal setelah bayi lahir, bidan akan melakukan resusitasi. Tahapan resusitasi ini adalah untuk memeriksa apakah bayi bisa bernapas dengan baik atau tidak. Selain itu juga, bidan akan melakukan yang pertama tes Apgar. Yang kedua, pemeriksaan timbangan badan. Berat badan bayi yang normal saat lahir berkisar antara 2,5 kg. Bila kurang dari itu digolongkan sebagai bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang ketiga, ada pemeriksaan panjang badan. Pemeriksaan panjang badan juga merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah tumbuh kembang fisik bayi berjalan normal. Panjang badan bayi yang normal saat lahir yaitu 48 cm hingga 52 cm. Yang keempat, ada pengukuran lingkar kepala bayi. Pengukuran lingkar kepala bayi secara tidak langsung dapat menjadi petunjuk besar kecilnya otak yang terdapat di dalamnya. Ini juga berkaitan dengan tingkat kemampuan otak bayi. Lingkar kepala bayi baru lahir normalnya 31-36 cm bagi bayi perempuan dan 32-38 cm bagi bayi laki-laki.
Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.